kami komunitas Santo Fransiskus Sragen. Jumlah anggota kami ada 11 suster, 4 bertugas di yayasan, 2 di Yayasan Santa Katarina Lestari, 2 di Yayasan Mardi Lestari Sragen, dan juga 3 ada di rumah sakit, 3 lagi ada di sekolah, dan 1 sedang studi di Jogja. Ada junior, ada medior pratama, ada medior madya, dan juga ada senior itu. Kami berempat, yang 3 masih junior, 2 junior, 1 studi di Solo Tigo, Satya Wacana, mengambil pendidikan. Yang 1 di Sugio Pranoto mengambil kedokteran, sedangkan yang 1 junior tugasnya di sekolah, sedangkan saya sendiri di rumah melayani persaudaraan. Komunitas Laverna Wirosari, di sini ada 6 anggota suster, ada suster senior, medior senior, medior madya, dan suster junior. Adapun karya pelayanan utama di komunitas Laverna Wirosari ini adalah karya kesehatan klinik Pratama Rawat Inap Mardi Lestari, dan juga membantu di paroki TK Keluarga Kudus, Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus. Kami di komunitas Gubek ini mengajaki persaudaraan, baik di komunitas sendiri, di masyarakat yang majemuk maupun di gereja kepada umat. Kami berusaha untuk menyapa mereka dengan ramah dimanapun kami berjumpa. Dalam komunitas kami juga saling mengampuni, saling mengingatkan. Kami juga hadir dengan adanya undangan, misalnya pernikahan, doa, kemudian juga di wilayah ada pendalaman. Kami berusaha tidak absen. Belanja di pasar, kami juga mengadakan komunikasi. Sebenarnya pura-pura nawar, tapi sebenarnya kami tidak akan menawar, hanya sebagai komunikasi saja. Selama tahun persaudaraan, menghayati persaudaraan yang khas Fransiskan, baik di komunitas, di masyarakat, dan juga di gereja bersama umat. Memang di sini juga kami terbuka. Lalu dalam komunitas, apa yang kami pancarkan dalam relasi perjumpaan dengan umat atau masyarakat ketika kita hadir, baik di RT, RW, atau perjumpaan di pasar, dan juga kebetulan di sini juga ada suster yang mengikuti posyandu. Di komunitas kami juga menciptakan suasana yang sukacita lewat pengalaman berbagi sharing di unit perutusan masing-masing, ataupun ada hal-hal dari pengalaman-pengalaman masing-masing para suster. Lalu kalau ada semacam ketegangan atau apa, kita coba untuk terbuka, mengungkapkan apa yang saya rasa, atau anggota para suster yang lain. Kami semua mengungkapkan apa yang kami rasakan itu. Selama tahun persaudaraan ini kami banyak melakukan kegiatan. Yang pertama untuk komunitas, yang pertama itu kami mengajak untuk semua anggota bersyukur karena kita dianugerahkan rahmat untuk mengalami hidup persaudaraan. Kita dipanggil dari tempat kita masing-masing untuk hidup bersama dan membangun persaudaraan SFS secara khusus di komunitas Sragen ini. Lalu masing-masing anggota, baik juga secara pribadi maupun komunitas, kita bersama-sama membangun yang masih kurang,
baik di dalam persaudaraan kita refleksikan, kita sampaikan sehingga kita bersama-sama memperbaiki. Lalu yang sudah baik kita tingkatkan. Kami terlibat kegiatan-kegiatan di paroki, ulang tahun atau juga mencari dana, doa lingkungan, dan juga kegiatan rekoleksi atau untuk mengumpulkan sumbangan seperti juga pertemuan ibu-ibu di lingkungan arisan itu kami ikut untuk memberikan ya mungkin renungan atau apa aja yang mereka minta. Tugas kami ikut juga di masyarakat kami ikut kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Pertemuan RT yang setiap tanggal 4, lalu pertemuan RW itu setiap tanggal 10 di tiap bulan. Mengunjungi para bruder MTB dan suster SFD di Pati, mengunjungi di orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya seperti kemarin itu di Penadaran kami mengunjungi juga, selain yang Katolik juga mengunjungi saudara-saudara kita yang Islam. Melakukan kunjungan persaudaraan ke kongregasi SFD di Pati dan juga Bruder MTB di Pati. Kami melakukan ibadat siang bersama. Setelah ibadat siang kami perkenalan, lalu acara makan bersama. Kemudian kami lanjutkan acara doa bersama di Bunda Maria, saling mendoakan. Kami diteguhkan dalam doa, dikuatkan. Kami bersama rekan-rekan kerja di Klinik Mari Lestari itu melakukan buka puasa bersama, lebaran bersama, sebagai ucapan syukur. Pada saat puasa itu kita bagi takjil di masyarakat yang ada di sekitar kita. Tantangan-tantangan untuk menjaga dan untuk menyuburkan persaudaraan dalam panggilan kurang lebih, misalnya dari dalam diri sendiri itu ada keegoisan, zona nyaman, kemudian juga ada perasaan ditolak. Saya kadang-kadang terus masa bodoh, tidak mau lagi menegur, tapi dengan menyadari saya dituakan, saya kadang-kadang dengan komitmen sebagai anggota kongregasi kadang tidak tega. Saya tidak bisa masa bodoh begitu saja. Memang sesaat itu saya masa bodoh, terserah kamu. Saya kadang-kadang mengucapkan seperti itu, tetapi dengan refleksi kadang-kadang mungkin ada jarak, ada yang waktu cepat, ada yang agak lama, itu kadang menguasai diri saya. Itu saya sadari. Dan mengingat persaudaraan harus saling mengampuni, ya meskipun kadang kesal, ya kita bangun dan kita bangun karena kita mempunyai sarana dalam rapat komunitas. Adapun tantangan-tantangan yang kami alami dalam membangun persaudaraan di komunitas Laterno Girosari, itu tantangan dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Tantangan dari dalam diri yang kami alami itu kurang peka, kurang komunikasi, kurang terbuka, lalu ya ada kesalahpahaman itu menyebabkan ketegangan, lalu membuat komunikasi macet atau tidak lancar. Itu tantangan-tantangan yang kami alami dalam hidup bersama yang menghambat kami dalam membangun suatu persaudaraan yang sungguh-sungguh mendukung kami dalam hidup bersama. Lalu tantangan dari luar itu mungkin karena kami juga ya kurang pemahaman bahasa, itu juga kami rasa menghambat kami dalam mencari komunikasi dengan warga sekitar atau juga di klinik dengan pasien. Meskipun kita ada kunjungan ke pasien di Bangsal, tetapi kadang bahasa itu juga menghambat.
Lalu yang kedua mungkin kita juga kurang kurang peka dengan lingkungan sekitar kita, bahkan mungkin umat sekitar kita yang memang sungguh-sungguh perlu kita beri perhatian. Kita semakin bersyukur, lalu berpikir positif, terlibat. Mengapa? Karena semakin legowo atau semakin bebas dalam arti yang positif, bahwa kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa canggung dalam berrelasi atau berinteraksi dengan sesama saudari kita di komunitas. Pikir positif bahwa memang dalam setiap kita masing-masing pasti ada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kurang, kelemahan-kelemahan pribadi, tapi itu juga kalau kita melihat semuanya secara positif, kekurangan saudariku tidak menghambat saya untuk membangun persaudaraan itu. Lalu terlibat, kita peduli dalam persaudaraan, bahwa komunitasku adalah diriku sendiri. Pesan kami di tahun persaudaraan ini tidak berhenti sampai sekarang ini saja, tetapi tetap kita hidupi untuk suatu keterbukaan, saling meringankan beban orang lain dengan mau mendengarkan apa yang dirasakan, dialami oleh orang lain, jujur, tulus. Saya bekerja di Rumah Sakit Martir Lestari ini berkolaborasi dengan beberapa suster. Pada saat saya awal masuk, saya suster kepalanya yaitu Suster Bini. Pada saat itu emang beliau baik dalam arti mau menerima segala sesuatu yang masukan ataupun inspirasi dari bawah, dan segera ada tindak lanjut yang dilakukan dengan Suster Irin. Pada saat itu juga komunikasi juga baik dalam arti kita memberikan masukan-masukan yang terkait dengan pelayanan yang berhubungan, karena Suster Irin di bagian SDM, kita kolaborasi untuk sumber daya manusia yang ada di instansi farmasi atau SDM yang ada di instansi farmasi terkait dengan pelayanan. Itu juga respon juga baik dalam arti ketika ada kekurangan SDM, beliau juga menyempatkan memberikan masukan, kita baru proses untuk perekrutan, sehingga ketika kita ada sesuatu imbal balik dalam arti berkomunikasi, kita juga di pelayanan juga semakin baik. Ternyata juga ada respon yang baik pula. Sister yang lain, Sister Maxi untuk bagian keuangan, ketika kita membutuhkan sesuatu yang urgent tentang ketersediaan obat yang ada, semua juga baik, responnya juga baik. Dan ketika kita juga meminta sesuatu misalnya berkaitan dengan keuangan untuk pelayanan yang urgent itu, Suster juga langsung merespon dengan cepat. Ke Suster Agnes dari Suster Bini, ini juga ada sedikit perubahan dalam arti perubahan dalam arti peraturan, perubahan dalam arti sistem juga ada yang berubah. Untuk yang dahulu yang saya alami dari Suster Bini, peraturan itu kan untuk ketenagaan karyawan itu 5 tahun untuk pengajuan karyawan tetap. Terus untuk yang peralihan ke Suster Agnes berubah menjadi sistem kontraknya juga berubah, dalam arti ya sama-sama 5 tahun tapi juga 2 tahun untuk kontrak, terus kemudian lagi 1 tahun, perpanjang lagi 2 tahun. Ya mudah-mudahan dengan peralihan sistem itu juga kita tidak mengesampingkan ketika sudah memasuki kontrak yang sebelumnya, sehingga ada jaminan untuk mendapatkan sebagai pengangkatan sebagai karyawan tetap. Ada beberapa masukan dari rekan-rekan juga terkait dengan pengangkatan karyawan tetap, karena ketika kita bekerja sudah mengabdi di sini,
yang diharapkan adalah imbal baliknya, dalam arti ketika masih kontrak ya kita sudah berusaha semampu kita, semaksimal kita dalam memberikan pelayanan. Harapannya kita bisa semakin lama mengabdi di rumah sakit ini sehingga dapat pengakuan ataupun yang disebut dengan karyawan tetap. Sehingga dengan pengangkatan karyawan tetap, harapannya adalah kita semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan. Ketika kita komunikasi dengan para suster juga merespon dengan baik, tapi di sisi lain juga ada kelemahan-kelemahan dalam arti emang sistem belum bisa dalam hal ini sesuai dengan aturan, yaitu yang dulu mungkin sudah bekerja 4 tahun terkadang perubahan sistem lagi yang tetap, sehingga kita juga bisa menerima. Yang penting ada kejelasan ataupun komunikasi yang baik, sehingga diharapkan ketika kita kolaborasi atau komunikasi dengan suster ya pemangku kebijakan, yang penting satu, ketika kita berkomunikasi ada imbal baliknya, dalam arti kepastian yang jelas, sehingga ketika kita memberikan pelayanan juga semakin baik lagi karena sudah ada jaminan kepastian seperti itu. Kalau dari saya, semua suster baik dalam arti ketika kita memberikan respon ataupun permasalahan, mereka juga memberikan solusi, entah itu solusi seperti apapun. Yang penting ketika kita ada komunikasi yang baik, yang penting sudah ada jawaban, entah itu terrealisasi kapan, yang penting ketika kita ada komunikasi yang baik, semoga hasilnya juga baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Khalifah Jumroh dari Unit Farmasi Klinik Madi Lestari Wirasari. Menjadi bagian dari klinik adalah suatu hal yang membanggakan bagi saya. Saya bersyukur dan senang karena bisa bekerja bersama para suster di Klinik Madi Lestari ini. Dengan ini, saya bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah saya dapatkan dengan sukacita, dengan semangat, dan mengayomi dan membangun persaudaraan yang semakin luas. Saya juga tidak menutup diri untuk menerima kritik atau saran dan perkembangan diri dan karya, sebab perbedaan semakin memperkaya diri saya sendiri, terutama pengalaman yang saya terima dari para suster yang ada di sini. Pesan yang saya semogakan untuk Klinik Madi Lestari Wirasari dan para suster, semoga visi dan misi yang sudah ditetapkan bisa diwujudkan dan dikembangkan dengan semangat dan sukacita. Semoga Klinik Madi Lestari Wirasari bisa menjadi klinik yang sukses dan berkembang dari yang sebelumnya. Semoga visi dan misi yang sudah ditetapkan bisa terwujud dan bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih.